Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Wibowo, NPM saya 0083. Saya mahasiswa PGSD semester 5, tepatnya saya di kelas 5B. Pada pagi ini, saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan secara singkat hasil tugas individu mata kuliah supervisi, yaitu tentang supervisi pada pendidikan inklusi. Yang pertama, supervisi inklusi. Supervisi inklusi adalah bentuk pendampingan profesional yang dilakukan oleh supervisor, baik kepala sekolah, pengawas, atau guru yang berpengalaman untuk membantu guru mengembangkan kualitas pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Fokusnya bukan lagi pada kontrol atau inspeksi, tetapi pada pembinaan, bimbingan, dan kolaborasi. Fokus supervisi inklusi bukan sekedar kontrol atau inspeksi, tetapi pembinaan, pembimbingan, dan kolaborasi. Selanjutnya, kompetensi supervisor terhadap inklusi. Supervisor dalam pendidikan inklusi perlu memiliki beberapa kompetensi penting. Pertama, kompetensi pedagogik. Supervisor harus memahami karakteristik berbagai jenis disabilitas, menguasai strategi pembelajaran, terus Universal Design for Learning atau UDL, serta mampu memberikan arahan dalam modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, kompetensi interpersonal dan komunikasi. Supervisor harus membangun hubungan kolaboratif melalui komunikasi empatik, menjadi pendengar aktif, dan mampu memberikan umpan balik yang jelas dan memotivasi. Yang ketiga, kompetensi supervisor pendidikan inklusi. Yang ketiga yaitu kompetensi analisis. Supervisor perlu mampu menggunakan instrumen observasi yang sensitif terhadap keberagaman siswa, melakukan analisis masalah secara akurat, dan menyusun solusi serta tindak lanjut secara kolaboratif dengan guru. Yang selanjutnya ada model dan teknik supervisi yang efektif. Dalam supervisi inklusif terdapat 3 tahapan utama. Tahapan pertama adalah pre-conference, yaitu diskusi awal antara supervisor dan guru mengenai RPP, terus kebutuhan siswa, serta fokus observasi. Tahapan yang kedua yaitu observasi kelas, di mana supervisor mengamati interaksi guru dan siswa, penerapan pembelajaran diferensial, serta aksesibilitas pembelajaran siswa di kelas. Yang ketiga, post conference. Post conference yaitu refleksi bersama yang berisi apresiasi, umpan balik, dan rencana tindak lanjut. Selain 3 tahapan tersebut, terdapat beberapa pendekatan supervisi, seperti supervisi kolaboratif, supervisi sejawat, lesson studi inklusif, dan konsultasi individual. Teknik yang digunakan pun beragam, mulai dari observasi partisipatif,
wawancara relatif, hingga penggunaan portofolio supervisi. Oke, selanjutnya mod, mod- masih terkait model dan teknik supervisi yang efektif. Pendekatan kolaboratif udah tadi. Oke, skip. Oke, yang selanjutnya area fokus observasi area fokus observasi dalam supervisi inklusif. Dalam supervisi inklusif, supervisor biasanya memfokuskan observasi pada tiga area utama. Area pertama adalah perencanaan pembelajaran. Supervisor melihat apakah guru sudah menganalisis kebutuhan seluruh siswa termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus menggunakan diferensiasi dalam konten eh, proses atau produk serta merancang asesmen yang variatif dan mengakomodasi semua siswa. Area kedua, pelaksanaan pembelajaran. Hal yang diamati meliputi iklim kelas yang aman dan mendukung penggunaan metode multimodal seperti visual, audio, dan kinestetik serta manajemen kelas yang jelas dan aksesibel. Yang ketiga, asesmen dan kolaborasi. Guru harus mampu menyediakan akomodasi seperti waktu tambahan atau ruang tenang, menggunakan berbagai bentuk asesmen, serta berkomunikasi dengan GBK, orang tua, atau pihak yang terkait. Selanjutnya, seni memberikan umpan balik. Seni memberikan umpan balik yang membangun. Memberi umpan balik merupakan inti dari supervisi. Umpan balik harus spesifik, deskriptif, berdasarkan data observasi, dan fokus pada praktik, bukan pribadi guru. Cara pencapaiannya dimulai dengan apresiasi, kemudian mengajak guru melakukan refleksi melalui pertanyaan terbuka, maksudnya pernyataan terbuka dan ditutup dengan saran yang realistis serta dapat dapat langsung diterapkan atau dipraktekkan. Selanjutnya, tantangan dan strategi mengatasi. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan supervisi inklusi, seperti keberagaman kebutuhan siswa, keterbatasan sarana, serta kompetensi guru yang belum merata. Untuk mengatasi hal tersebut, supervisor dapat membentuk komunitas belajar profesional, menerapkan pendekatan berbasis aset, serta menjadi advokat bagi kebutuhan sekolah. Dukungan tambahan seperti dokumentasi praktik, baik kerja sama guru dan GBK, serta pelatihan berkelanjutan juga sangat penting. Selanjutnya, menyiapkan calon guru studi dan eh, simulasi. Calon guru perlu dilatih dengan studi kasus, analisis video pembelajaran inklusi, perancangan instrumen observasi, hingga membuat RPP terdiferensiasi. Dalam simulasi, mereka dapat berlatih role play, konferensi pasca observasi, penggunaan strategi,
pembelajaran inklusi, dan cara memberikan umpan balik empati. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan komunikasi, mengembangkan keterampilan komunikasi profesional dan kesiapan menjadi guru inklusi. Selanjutnya, etika dan komitmen berkelanjutan. Supervisor harus menjunjung tinggi etika, seperti menjaga kerahasiaan, tidak menghakimi, dan selalu berpihak pada kepentingan terbaik siswa. Supervisi bukan hanya laporan, harus ada tindak lanjut dan pemantauan berkala. Dengan komitmen berkelanjutan, kita bisa mewujudkan kelas yang menerima semua siswa dan memberi ruang tumbuh bagi setiap anak. Eh, Demikian presentasi dari saya mengenai supervisi pendidikan inklusi. Semoga materi ini dapat memberi pemahaman baru tentang bagaimana supervisi dapat menjadi alat penting untuk menciptakan pembelajaran yang ramah bagi semua siswa. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.